Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiah Al-Ajrumiyah, dan sekarang kita membahas babul maf'uli bihi, bab tentang maf'ul bih, ya. Ay alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu kama massala aw ma'nawiyan ka ta'allamtul ilma wa lamma dzakara al-mansubati ijmalan syara'a yazkuruha tafsilan wa bada'a bil maf'uli bihi li'annahu qad yujadu fil imadi idza kana naiban anil fa'ili. Artinya maf'ul bihi adalah yang terjadi atasnya suatu perbuatan sebagaimana yang beliau contohkan, atau secara makna seperti lafaz ta'allamtul ilma, saya mempelajari ilmu. Dan ketika beliau rahimahullah ta'ala Ibnu Ajurum As-Sanhaji menyebutkan isim-isim yang dinasabkan secara global, beliau memulai menyebutkan isim-isim yang dinasabkan secara tafsil, dan beliau memulai dengan pembahasan maf'ul bih, karena maf'ul bih itu terkadang didapati di dalam inti kalimat. Imad itu maksudnya umdah apabila dia sebagai naibul fa'il. Jadi ya, menurut para ulama nahwu, yang umdah dalam jumlah fi'liyah itu hanyalah fi'il dan fa'il. Adapun maf'ul bih adalah fadlah. Kenapa? Alasannya karena tidak semua fi'il butuh kepada maf'ul bih, sehingga maf'ul bih dikategorikan sebagai fadlah. Tetapi apabila maf'ul bih berubah menjadi naibul fa'il, tentu naibul fa'il ini termasuk umdah, karena tidak akan sempurna kalimat, khususnya fi'il yang majhul, tanpa adanya naibul fa'il. Nah, ini maksud perkataan pensyarah, ya. Nah, wa huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u 'alaihil fi'lu, dan dia adalah isim yang dinasabkan yang terjadi atasnya suatu perbuatan. Jadi korban, ya. Ai al maf'ul bihi wal ismu sharihu kama masala awil muawwalu bis sharihi nahu wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Artinya maf'ul bih itu adalah isim yang sharih, ini isim yang jelas, ya, seperti yang beliau contohkan, yaitu darabtu zaidan dan raqibtul farasa, atau muawwal, ya, ditakwil dengan jelas. Contohnya dalam ayat ini, wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Wa tawadduna, dan kalian berharap sesungguhnya yang tidak memiliki kekuatan senjata itu adalah untuk kalian. Di sini, ya, kita lihat sini, fatwaduna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafihi subutun nun walau dhamirun mabni 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'iluhu wa anna harfu tawkidin wa nasbin wa ghaira ismu anna mansubun wa alamat nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun dzati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih asy-syaukati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih takunu fi'lun mudhari'un marfu'un fi'lun mudhari'un naqisun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ini di bawah takunu fil mudhari' marfu, tanda rafanya subutun nun, salah, ya. Takunu ini bukan subutun nun, ini salah, ini yang benar adalah dia dhammah, ya, karena kalau takununa, iya, ini kan takunu, ya. Taib. Kemudian lakumnya jar majrur. Nah, di sini kan yang menjadi maf'ul bih bukan satu lafaz yang sharih, ya, tapi jadi maf'ul bih adalah seluruh kalimat dari anna ghaira dzati syaukati takunu lakum, ya. Jadi sepanjang ini contoh muawwal ditakwil. Taib. Al mansubu lafdhan aw mahallan, yang dinasabkan baik secara lafaz ataupun secara mahal, kedudukan. Bi fi'lin muta'addin ka daraba
aw ma asbahal fi'la. Dengan fi'il muta'addi seperti daraba atau yang menyerupai fi'il kasmil fa'ili, ya, seperti isim fa'il. Dalam bahasa Arab nanti banyak kita temukan maf'ul bi yang tidak ada fi'ilnya, adanya isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'il. Ya. Misalnya dalam ayat mukhlishan lahud dina, ya. Mukhlishan lahud dina, ini kan ad-dina maf'ul bi. Dari mana? Dari mukhlishan. Isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'il. Nah. Wa hadha hukmuhu alladhi yaqa'u bihi. Ay yaqa'u alaihi al-fi'lu as-sadiru minal fa'ili. Dan ini hukumnya yang jatuh kepadanya. Artinya perbuatan itu jatuh kepadanya, ya, yang bersumber dari fa'ilnya. Taib. Jadi kalau isim fa'il mukhlishan lahuddin, ini ad-dina maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya enggak ada, tapi adanya mukhlishan, isim fa'il yang beramalan seperti amalan fi'il. Nah, nahu qalika darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Contohnya perkataanmu, aku memukul Zaid dan aku menunggangi kuda. Fa Zaidan maf'ulun bihi mansubun wal farasa maf'ulun bihi mansubun. Wa Zaidun wal farasu huma alladhani yaqa'u 'alaihima fi'lul fa'ili wa huwa ad-darbu wa rakubu. Maka Zaidan dalam kalimat darabtu Zaidan adalah maf'ul bih yang dinasabkan. Kemudian al-farasa dalam kalimat raqibtul farasa adalah maf'ul bih yang dinasabkan. Kemudian Zaid dan faras keduanya merupakan yang menjadi, ya, objek, ya, yang terjadi atasnya perbuatan dari si pelaku, yaitu perbuatan ad-darb, pemukulan, dan ar-rukub, ya, penunggangan. Taib. Wa huwa qismani zahirun wa mudmarun. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Dan maf'ul bi itu ada dua, ada maf'ul bi yang zahir, ada maf'ul bi dari jenis dhamir. Maka yang zahir itu telah terdahulu penyebutannya. Maksudnya contohnya dari disebut, ya, darabtu Zaidan sama raqibtul farasa. Ini contoh yang maf'ul bihnya zahir, kesebut namanya, lawan dari dhamir. Min nahwu darabtu min nahwi darabtu Zaidan wa raqibtul farasa fakulun minhuma dhahirud dilalati. Ya, jadi maksudnya ma taqaddama dzikruhu itu adalah dari contoh darabtu Zaidan dan raqibtul farasa. Maka setiap keduanya ini merupakan, ya, maf'ul bi yang dhahir, yang menunjukkan atas makna dhahir. Taib. Wal mudmaru qismani muttasilun wa munfasilun. Oh, ini ada terusannya, afwan. Min nahwi darabtu Zaidan wa raqibtul farasa fakulun minhuma zahirud dilalati ala musammahu wala farqa baina ay yakuna mudzakkaran aw muannasan mufradan aw musannan aw majmu'an ka darabtu Zaidaini aw mudhafan ka darabtu gulami. Ya. Jadi ini maka setiap dari contoh darabtu Zaidan dan raqibtul farasa semuanya itu, ya, menunjuki atas makna yang zahir, atas yang dinamainya, dan tidak ada perbedaan antara yang maf'ul bihnya muzakkar atau muannas, mufrad atau musanna atau jama'. Contohnya darabtu Zaidaini atau darabtu Zaidina, atau yang mudhaf seperti darabtu gulami, ya. Baik, maka i'rab dari darabtu Zaidaini atau darabtu Zaidina, kita katakan darabtu fil fa'il az-Zaidaini kalau dia sebagai musanna maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbil ya'un niyabatan anil fathati li'annahu musanna. Kalau kita bacanya darabtu Zaidina, ini jamak muzakkar salim, kita katakan az-Zaidina maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbil ya'un niyabatan anil fathati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Kemudian kalau darabtu gulami ini menarik, ya, karena memang cara ngirabnya agak unik. Darabtu fil fa'il gulami kita katakan maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi, ya,
fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabati wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi ya. Walau dhamir muttasilun wa sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadi gulami ini nyerapnya seperti itu ya. Walau nasbi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi, ditakdirkan atas apa yang sebelumnya mutakallim. Kenapa? Mana min zuriha istighal mahalli. Yang mencegah dari penampakan sifat ha adalah rebutan tempat ya, dengan harokat yang sesuai. Jadi kan gulami kan asalnya kan gulamu ya. Kemudian ada ya. Jadi ada rebutan tempat antara gulamui dengan gulami. Tapi kan kaidah mengatakan kalau ada ya sukun sebelumnya kasroh. Makanya antara dhamma dan kasroh rebutan. Dan yang menang adalah kasroh. Karena memang kaidahnya seperti itu ya. Nah. Wal mudmaru qismani muttasilun munfasilun, dan maf'ul bih yang dhamir itu ada dua macam. Ada dua kelompok. Ada maf'ul bih yang muttasil, ada yang munfasil. Wal muttasil huwa alladhi la yataqaddamu ala amilihi wa la yafsilu bainahu wa bainahu bi illa. Dan muttasil adalah yang tidak didahului oleh amilnya dan tidak bisa dipisahkan antara dia dan di antara amilnya dengan illa. Ini namanya muttasil. Misalnya dorob tuhu, ini nggak bisa kita katakan dorob tu illahu, nggak bisa ya, karena dhamir muttasil ini nggak bisa dipisahkan. Wal munfasilu wa huwa alladhi yataqaddamu ala amilihi aw yaqa'u ba'da illa aw ma fi ma'naha. Adapun dhamir munfasil adalah yang boleh ya mendahului amilnya atau terletak setelah illa atau apa yang bermakna dengan illa. Jadi kalau dhamir munfasil bisa di depannya sebelum fiilnya malah. Seperti dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, ini kan iyyaka dhamir munfasil dan dia boleh di depan. Iyyaka na'budu. Dia juga boleh di belakang seperti ma na'budu setelah illa maksudnya. Ma na'budu illa iyyaka. Tapi kalau dhamir muttasil yang enggak boleh kita katakan misalnya na'buduka jadi na'budu illaka. Apalagi jadi kana budu, nggak boleh lagi ya. Taib. Ini beda antara muttasil dengan munfasil. Taib. Fal muttasilu isna asyara wa hiya darabani wa darabana. Maka dhamir muttasil itu ada 12 dan dia itu adalah darabani dan darabana. Darabani lil mutakallimi wahdahu wa darabana lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzim ya, awil mu'azzimu nafsahu awil mu'azzimi nafsahu. Jadi dorobani ini adalah maf'ul bih untuk mutakallim wahdah sendirian saya. Dorobana ini untuk mutakallim dan bersamanya dengan lainnya kami, atau untuk mengagungkan dirinya sendiri ya, seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu banyak, tidak ya. Waliyadzubillah. Allah Maha Tunggal. Tapi nahnu di situ disebut sebagai al-mu'azzim nafsah, mengagungkan dirinya. Taib. Wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakunna. Darabaka lil mukhatabil mudzakkari wa darabaki lil mukhatabatil muannasati wa darabakuma lil mukhatabil musanna mutlaqa wa darabakum li jam'i dzukuril mukhatabina wa darabakunna li jam'il inasil mukhatabati. Insyaallah ini jelas ya. Jadi dhamir yang ada di ujungnya ka, ki, kuma, kunna ini semuanya adalah maf'ul bihnya. Baik. Wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Darabahu lil mufradi al mudzakkari al ghaibi wa darabaha lil muannasati al ghaibati wa darabahuma lil musanna al ghaibi wa darabahum li jam'i dzukuri al ghaibina wa darabahunna li jam'il inasi al ghaibati. Ini kan insyaallah jelas. Jadi dorobahu haknya failnya, dorobaha juga haknya, dorobahuma humaknya, dorobahum humnya, dorobahunna adalah hunnanya. Taib. Wal munfasilu isna asyara wa hiya iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma
wa iyyahum wa iyyahunna. Jadi ini iyaya sampai iyyahunna ini adalah dhamir munfasil ya. Dhamir yang berpisah dari fiil, nggak bisa disambungin. Kelebihan dari dhamir munfasil ini bisa di depannya fiil, bisa di belakangnya, tapi dengan syarat setelah illa. Yang harus dicatat, nggak boleh kita mengatakan na'budu iyyaka, nggak boleh. Na'budu iyyaka nggak boleh, karena kalau mau kayak gitu harusnya pakainya na'buduka. Kapan iyyaka kepake? Kalau ada setelah illa. Justru kalau ada illa, ka-nya nggak boleh dipakai. Jadi ma na'budu illa iyyaka, ini boleh dipakai iyyaka-nya. Justru kalau kayak gini nggak boleh kita katakan ma na'budu illa ka, nggak boleh ya. Nah, isnani lil mutakallimi wa khamsatun lil hadiri wa khamsatun lil ghaibi. Ya, 2 untuk mutakalim, 5 untuk kata ganti orang kedua atau mukhatab ya. Kemudian 5 untuk ghaib, kata ganti orang ketiga. Iya ya lil mutakallimi wahdahu wa kada ila akhiriha kama taqaddama ya. Iya ya ini untuk yang kata ganti orang pertama tunggal, begitu pula yang lain ya sampai akhirnya itu sebagaimana yang telah disebutkan. Jadi iya ya untuk ana, iyana untuk nahnu, iyaka untuk anta dan seterusnya. Baik. Wal ya'u tsaniyatu harfun dalun ala takallumi. Dan ya kedua dalam lafaz iyaya ini adalah huruf yang menunjuki atas takallum. Takallum itu artinya dia domir, kata ganti orang pertama. Wal kafu fi iyyaka wa nahwuhu harfun dalun alal khitabi. Dan kaf yang ada pada iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyakunna ini adalah huruf yang menunjuki atas khitab ya, kata ganti orang kedua. Wal hau fi iyyahu wa nahwuhu wal hau fi iyyahu wa nahwihi ya. Harfun dalun alal ghaibati ya. Dan ha pada iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna ini huruf yang menunjuki atas kata ganti orang ketiga. Baik, paling yang harus jadi catatan bahwa ketika antum mengi'rab iya ya sampai iyyahunna ini dia sepaket ya, nggak bisa dipisahin. Jadi bukan iya apa, iya-nya apa. Langsung aja iya ya dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahali apa gitu. Adapun kalau dhamir yang muttasil ini sebenarnya bisa dirinci i'rabnya. Jadi yang akhirnya kaf seperti darabaka, darabaki, darabakuma, darabakunna itu yang jadi dhamir sebenarnya kafnya aja ya. Darabaka kafnya, darabaki kafnya, darabakuma kafnya. Nah, darabakuma kalau kita mau i'rabnya detail kita katakan darabakan fil madiyah. Nah, wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasb maf'ulun bihi. Wal mimu harfu imadin wal alifu harfun dalun ala tasniyati. Itu cara ngi'rab ma pada kuma. Begitupun darabakunna. Ini kalau mau detail kita katakan wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasb maf'ulun bihi. Wan nunu ya. Wan nunu ini adalah nunun niswah. Nunnya adalah nun niswah atau alamatut ta'nisi. Alamatu jam'il inasi ya, tanda jamak muannas. Begitu pula darabahuma, darabahum sama ya. Nanti haknya aja yang maf'ul bihnya, mimnya harfu imadin, wal alif harfun dalun ala tasniyati. Kemudian darabahum haknya aja yang maf'ul bih, mimnya adalah alamatu jam'il dzukuri. Nah, darabahunna hanya aja yang maf'ul bih, nunnya alamatu jam'il inasi. Ini cara ngi'rab yang detail. Baik, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.